Kayak dari portal berita IDN Times ya. Bahlil kunjungi tambang nikel di Pulau Gak, Kementerian SDM bilang tidak ada kerusakan lingkungan. Mari kita coba cek. Oke, di sini di akhir caption dijelaskan kalau misalkan Direktur Pengembangan Usaha PT Antam, Idewa Wirantaya, menyatakan bahwa PT Gak Nikel sebagai anak usaha Antam berkomitmen menjalankan prinsip pertambangan yang baik, good mining practice sesuai ketentuan teknis, lingkungan, dan regulasi yang berlaku. Sedangkan di Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 menjelaskan tentang tata pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, kalau misalkan untuk penggunaan lahan tambang dan sebagainya itu minimal dengan luas 2000 km. Buat kalian yang nggak tahu 2000 km itu sebesar apa, coba kalian lihat Singapura, itu 3 kalinya Singapura. Sedangkan luas wilayah izin pertambangan itu cuma 60 km persegi. Jadi menurut kalian gimana? Silahkan komen. Bikin stage ya, kita nge-reaction bareng video ini. Dan video ini juga dari menteri kita. Katanya untuk sementara, digarisbawahi kata sementaranya, produksi nikel bakal dihentikan. Seperti teman-teman juga lihat, Raja Ampat sedang dikeruk tanahnya untuk diambil nikelnya, sehingga hutan-hutan di Raja Ampat menjadi gundul. Para hewan-hewan yang habitatnya di Raja Ampat kini mereka tidak punya rumah lagi. Dan juga Raja Ampat tidak seindah dulu. Bapak, jangan hanya sementara, Pak. Tolong selamanya dihentikan, Pak. Jangan cuman sementara. Selamanya, Pak, dihentikan produksi nikel itu. Saya menyesal mendukung Pak Prabowo. Saya Adi Syareza, saya dulu pendukung Pak Prabowo. Saya nyatakan, saya menyesal mendukung Pak Prabowo. Jika Bapak hanya diam dan tidak ada tindakan apapun mengenai masalah pertambangan nikel yang ada di Raja Ampat, yang sudah mulai merusak ekosistem di darat dan di laut. Jawaban dari Pak Menteri tidak membuat kami puas. Beliau berkata, tambang nikel di Raja Ampat resmi dihentikan untuk sementara. Untuk sementara. Jadi kalau masalah ini nggak viral lagi, apakah tambang nikel akan dilanjutkan? Kami ingin aktivitas tambang nikel di Raja Ampat dihentikan selamanya. Banyak manusia, hewan, dan tumbuhan yang tinggal di situ. Jangan sampai rumah mereka hancur akibat keserakahan manusia. Cukup hutan Kalimantan yang jadi korban. Raja Ampat jangan. Indonesia hampir kehilangan destinasi pariwisata terindahnya. Apakah pemerintah akan diam? Ayo teman-teman, kawal terus dan viralin terus kasus ini. Jangan sampai berita ini tenggelam begitu saja. Bantu tag ke Pak Prabowo. Saya akan terus berisik jika Bapak belum ada tindakan untuk memberhentikan selamanya aktivitas pertambangan nikel yang ada di Raja Ampat. Selamatkan Raja Ampat, save Raja Ampat. PMKRI desak pemerintah hentikan tambang nikel di Raja Ampat demi kelestarian lingkungan. Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia secara resmi menyampaikan keprihatinan yang serius dan mendesak pemerintah untuk segera menghentikan seluruh kegiatan pertambangan nikel di wilayah Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. Kegiatan pertambangan ini dianggap membahayakan kelestarian lingkungan yang rentan serta mengesampingkan aspek sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Melarang itu bukan seterusnya ya? Iya. Untuk semen Astagfirullahaladzim. Sudah jelas-jelas pertambangan nikel di tambang Ampat itu akan merusak lingkungan, merusak cagar alam pariwisata Indonesia yang terkenal di dunia. Kok masih bilang hanya ditutup sementara dan untuk dievaluasi? Sementara, ya. Pemimpin kita tuh tidak takut sama azab ya yang akan menimpa mereka bila mereka berbuat zalim. Ingat ya, pendengaranmu
penglihatanmu, bahkan kulitmu akan menjadi saksi di akhirat kelak terhadap semua yang kamu kerjakan. Bertobatlah, jadilah pemimpin yang amanah ya. Jangan rakus, jangan rakus. Hidup di dunia hanya sementara ya. Orang Jawa bilang mampir ngombe doang, sementara doang. Tapi pemimpin kok rakus ya, rakus. Astagfirullahaladzim. Bertobatlah, karena semua penglihatanmu, pendengaranmu, kulitmu akan menjadi saksi terhadap apa yang kamu lakukan. Bertobatlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sisi lain, Presidium Gerakan Kemasyarakatan PP PMKRI Raimundus Yosep Megu menegaskan bahwa operasi penambangan yang dilakukan oleh PT GAG Nikel di Pulau GAG serta PT Anugrah Surya Pratama di Pulau Menuran telah menimbulkan dampak ekologis yang serius serta berpotensi merusak kawasan yang secara global diakui sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Sedih sekali melihat cuplikan ini ya guys ya. Kalian sudah dengar pasti banyak berita tentang Raja Ampat yang akan yang disetujui oleh pemerintah untuk penambangan nikel. Jadi keindahan alam Raja Ampat ini itu pemerintah Indonesia sendiri menyetujui untuk penambangan nikel di dalamnya gitu ya, yang pada akhirnya akan membuat Raja Ampat itu menjadi hancur, baik ekosistem tanahnya maupun lautannya gitu ya. Dan itu sungguh sangat memprihatinkan dan mengecewakan. Aku sebagai orang ya yang ada di garis terdepan mendukung Pak Prabowo pada masa kampanye kemarin ya, jujur kalau Anda tidak bersikap, tidak menyuarakan dan mengambil keputusan terbaik untuk Raja Ampat ini, untuk menyelamatkan Raja Ampat ini, jujur aku hanya bisa katakan aku sama seperti warga masyarakat Indonesia mayoritas lainnya yang sangat kecewa dengan bungkamnya Pak Prabowo dalam hal ini, dan juga Partai Gerindra, admin Gerindra tiba-tiba menghilang katanya guys ya. Dari ramenya tentang maraknya kasus Raja Ampat ini, admin Gerindra tuh kayaknya bungkam gitu ya kan guys ya. Nah jadi Raja Ampat ini ya, kali ini aku kan sedikit bercerita ke kalian ya tentang Papua, Raja Ampat dan juga Indonesia. Yang sebenarnya aku pernah menceritakan ini di VT-ku 2 tahun yang lalu ya. Dari maraknya Papua Merdeka kala itu ya, aku tuh sudah sudah mengamati astrologi baik Papua maupun Indonesia sendiri gitu ya. Sebenarnya bangsa Indonesia ini ya guys ya. Yang terakhir, diketahui Raja Ampat tercatat memiliki lebih dari 550 spesies terumbu karang dan sekitar 1.400 spesies ikan yang menjadi bagian dari ekosistem laut tropis yang sangat rapuh dan sensitif terhadap perubahan lingkungan. Aktivis perkembangan di wilayah ini merupakan kebijakan yang tidak sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan justru bertentangan dengan komitmen Indonesia dalam upaya konservasi laut dan mitigasi krisis iklim, ucap Raimundus. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit. Sampai jumpa.